Assalamualaikum Sula Lovers, saya Ustazah Rafika hadir untuk membagikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di SDIT Sultan Agung 5 selama 1 bulan terakhir. Sebelum memasuki awal bulan, mari kita bahas nih peristiwa sepanjang bulan Juli yang terjadi di SDIT Sultan Agung 5. Yang pertama, rapat kerja untuk menghadapi tahun ajaran baru di SDIT Sultan Agung 5. Yang kedua, juara 1 KOSN tingkat Kabupaten Cabang Pencaksilat. Yang ketiga, MPLS di SDIT Sultan Agung 5. Yang terakhir, suka duka belajar daring. Peristiwa yang pertama pada tanggal 7-8 Juli 2021, seluruh guru dan karyawan melaksanakan rapat kerja sekolah di SDIT Sultan Agung 5. Raker sekolah tahun ini membahas review KTSP, perencanaan program kerja, dan pelatihan pengembangan guru. Dalam pemaparan review KTSP yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah YBWSA Cabang Kalinyamatan, Bapak Zaini SPD. Beliau menyampaikan beberapa poin dari kurikulum ideal dan melakukan evaluasi kurikulum sebelumnya. Acara dilanjutkan dengan pemaparan program kerja tahun ajaran baru. Program ini dipaparkan oleh wakil kepala sekolah, mulai dari bidang kurikulum, prasarana dan perlengkapan, hubungan masyarakat, dan kesiswaan. Di akhir sesi dilaksanakan pelatihan pengembangan kompetensi guru. Pelatihan ini terdiri dari 2 topik, yaitu pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet dalam pembelajaran daring. Peristiwa yang kedua, kabar membanggakan datang dari siswi kelas 5 SDIT Sultan Agung 5. Kamis 8 Juli 2021, Anissa Jauhar Aulia Yasmin berhasil meraih juara 1 KOSN tingkat Kabupaten Cabang Olahraga Pencaksilat. Dan pada akhir bulan ini, insya Allah akan mewakili Kabupaten Jepara di KOSN tingkat Provinsi. Siswi yang akrab dipanggil Noni ini beberapa minggu yang lalu juga meraih juara 2 kejurnasan TGR yang memperebutkan Piala Menpora dan IPSI Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2021. Untuk Mbak Noni, kami ucapkan selamat dan semoga sukses di tingkat provinsi nanti. Amin. Peristiwa yang ketiga pada tanggal 12-17 Juli 2021, siswa-siswi SDIT Sultan Agung 5 melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2021-2022. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara langsung di SDIT Sultan Agung 5, namun dikarenakan adanya PPKM darurat, maka tahun ini MPLS dilaksanakan secara daring. Bagaimana pelaksanaan acaranya? Simak wawancara saya dengan Ketua MPLS tahun 2021-2022. Sula Lovers, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua MPLS SDIT Sultan Agung 5 tahun 2021, Ustazah Widi. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Ustazah Widi, Sula Lovers mau tahu nih seperti apa sih kegiatan MPLS di sekolah tahun ini? Biasanya kan dilaksanakan di sekolah. Nah, tujuannya itu seperti apa Us? Kemudian kegiatannya itu apa saja sih yang dilakukan? Ya, baik. Jadi MPLS tahun ini kita adanya kebijakan ya PPKM Jawa Bali, sehingga memang MPLS-nya dilaksanakan 100% secara daring. Nah, adapun tujuannya secara khusus itu membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Nah, secara umumnya untuk seluruh siswa itu kita gunakan sebagai masa untuk menggali potensi mereka dan juga memberikan semangat untuk menyambut tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, adapun acaranya diawali dengan adanya orientasi kepada wali siswa, menjelaskan tentang sistem pembelajaran yang akan kita gunakan selama setahun ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan acara meeting online bersama siswa di pagi hari, sehingga anak-anak nanti diharapkan bisa siap untuk menghadapi pembelajaran ke depannya. Sebagaimana jargon kita, pembelajaran jarak jauh, pantang untuk mengeluh. Oke, pembelajaran jarak jauh, pantang mengeluh. Terima kasih Ustazah Widi. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peristiwa terakhir, Kamis 22 Juli 2021, tahun ajaran baru dimulai dengan pembelajaran daring menggunakan Google Meet dan Google Classroom.
Mengapa sih dalam pembelajaran daring kali ini menggunakan Google Meet dan Google Classroom? Yuk simak wawancara saya dengan Wakakurikulum SDIT Sultan Agung 5. Sula Lovers, kali ini saya sudah bersama dengan Wakakurikulum SDIT Sultan Agung 5, Ustazah Juni. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Juni, Sula Lovers mau tahu nih, mengapa sih pembelajaran daring kali ini menggunakan Google Classroom? Baik, terima kasih Sula Lover. Untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran 2021-2022, SDIT Sultan Agung 5 menggunakan aplikasi Google Classroom dalam proses belajar mengajar. Ini didasari oleh adanya atau terbitnya akun belajar bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk SDIT Sultan Agung 5. Google Classroom ini memberikan wadah suatu untuk pembelajaran yang sangat luas sekali bagi kita sebagai guru dan juga sebagai siswa, sehingga siswa lebih mudah mengakses dalam belajar mengajar baik tugas maupun materi. Begitu? Ya. Nah, untuk waktunya itu sampai kapan ya Ustazah penggunaan Google Classroom? Penggunaan Google Classroom ini waktunya fleksibel sekali, bisa digunakan sampai kapanpun meskipun kita tidak pandemi kembali. Karena apa? Proses belajar mengajar bisa berlangsung di Google Classroom ini. Sangat fleksibel, ya? Yeah. Nah, bagaimana jika ada siswa yang merasa kesulitan untuk menggunakan Google Classroom ini? Ya, memang untuk penggunaan Google Classroom di awal tahun ajaran baru ini memang sangat bervariasi untuk kesulitan-kesulitannya. Maka dari itu kita sebagai wali kelas mendata bagi anak-anak yang masih kesulitan untuk masuk ke Google Classroom-nya masing-masing. Bagi anak yang masih kesulitan, biasanya dikonfirmasi oleh wali kelas di mana kesulitan mereka. Kemudian kita konfirmasi kepada wali murid yang memberikan info kepada kita di mana kendalanya untuk masuk ke Google Classroom. Setelah itu kita biasanya untuk memberikan pengarahan lewat daring, lewat Japri masing-masing. Setelah mereka masih ada kesulitan, maka kita ataupun sekolah memberikan kesempatan untuk wali siswa untuk datang ke sekolah untuk kita bantu bersama agar bisa mengikuti pembelajaran lewat Google Classroom ini. Demikian. Ya, terima kasih Ustazah Yuni untuk penjelasannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan Sula News bulan ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti peristiwa-peristiwa terbaru di Sula News. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di Sula News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.